Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ada pertanyaan di salah satu kolom komentar telling me about the Bumi. Saham Bumi ini akan kemana untuk part selanjutnya gitu. Oke. Ini adalah WhatsApp number yang saya punya guys. Jadi apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan di WhatsApp number ini. Ada di 13 nomor. Oke, so indikator yang kita pakai adalah Smart Money Concept atau SMC ya, Smart Money Concept kita Smart Money Concept SMC ini kita sebetulnya mudah sekali kita mau pemakaian ya, cukup mudah. Artinya kita tidak terlalu pusing untuk bisa memakai indikator ini. Jadi kita akan memakai seperti ini sebagai contoh ya. Ini kita ambil di struktur yang paling pendek ya, seperti ini. Oke, 5 wave selesai ya. Ini adalah struktur impuls ya. Struktur impuls ini ada 1, 2, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan bahkan di struktur impuls ini kalau saya bilang ini mungkin bisa ABC-nya dia bisa ini ya, 1, 2, ini bisa 3. Nah, 3, 4-nya di sini. Nah, 4 baru 5. Ini bisa seperti itu. Artinya kalau kita memakai struktur impuls yang di struktur korektif yang ini ya, khusus untuk yang ini dia bisa bertipe ABC, E, B, C. Jadi dia berstruktur A, kemudian B, kemudian ini adalah C, belum nanti continue another high, selesai di 5 wave-nya. Ini secara daily, oke. Nah, setelah struktur impuls terbentuk, biasanya akan dimulai dengan kedua adalah struktur korektif. Nah, tipe korektif ini cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kita mengenal impuls ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi kalau korektif ini banyak sekali macamnya. Ya, cukup banyak macamnya. Yang jelas ada 3 yang biasa dipakai oleh para analis. Yang pertama adalah salah satunya adalah dengan tipe zigzag seperti itu ya. Kemudian di sini kita melihat bahwa kalau kita asumsikan bahwa wave 2-nya dia selesai di harga ini ya, selesai sudah. Artinya next partnya Bumi adalah flying high ya, karena wave 1 di sini, ini wave 2 selesai, kemudian next partnya adalah wave 3 adalah wave yang terpanjang di Bumi. Ini kita melihat internal secara ini aja ya, secara ini aja. Kita tidak melihat internal di belakangnya ya, tapi saya melihat secara sepintas di sini saja. Apakah bisa salah? Bisa saja salah memang. Tapi kalau kita melihat internal di sini, ya, kita melihat internal di sini, maka saya bisa bilang ini adalah mungkin akan menjadi starting point untuk wave 3. Akan ada wave terpanjang, gitu. Oke, nah, atau alternatifnya adalah ini dia masih dalam fase flat, ya, fase flat. Fase flat yang terjadi 1, 2, 3, 4, 5 flat, kemudian 5, 3, kemudian ada 5 lagi nanti up. Ini 5, 3, 5. Bisa jadi seperti itu fase flatnya. Tetapi saya tidak akan berasumsi lebih panjang. Artinya asumsi panjang ini saya tidak akan berasumsi yang lebih sulit lagi. Saya melihat dari secara trend line, secara trend di sini adalah bahwa saya beranggapan bahwa wave 2-nya di sini selesai sudah. Sebentar. Saya tidak melihat internal di sebelah ya.
tidak melihat internal di sebelah. Ini wave 1, oke. Kemudian bentar, ini di sini, ini di sini. Ini wave 2. Oke. Selesai sudah. Nah, ini. Jadi saya tidak melihat internal di samping ya, saya tidak melihat di sampingnya sebagaimana tipe-tipe sampingnya enggak, tapi saya melihat di ininya saja, struktur yang terjadi saat ini aja, biar lebih mudah nanti untuk menganalisanya. Oke, 1, 2. Next partnya adalah tujuannya adalah 3. Oke. Nah, secara technically di sini ada order block 180, di harga 180 ini ada order block ya, warna biru ini, yang mana ini akan menjadi satu price untuk bisa nyentuh di harga ini. Possibility-nya adalah ketika price nyentuh di order block yang ada di atas, bisa jadi seperti ini, maka dia akan bentuk satu wave 1, kemudian wave 2, wave 3 ya, 4, 5. Oke. Artinya ini adalah internal, wave internal 1, 2, sorry. Gini aja. Oke. Nah, seperti ini. Ya, mungkin akan panjang, bisa jadi seperti itu. Ya kan? Ini akan naik seperti ini. Ya, seperti inilah macamnya. Oke. Jadi seperti itu. Ini adalah nanti akan bentuk tipe ABC-nya ada di sini 1, 2, 3. Jadi ini adalah higher degree-nya. Ya. Ini adalah higher degree. Di sini adalah higher degree. Targetnya adalah di wave 3 di higher degree. Kita tidak tahu di mana letaknya, tapi sebetulnya bisa kita hitung juga. Cuman masalahnya adalah wave 3 ini wave terpanjang di Elliott. Dia paling panjang. Wave 1 aja mungkin bisa separuhnya atau mungkin bisa seperempatnya dari wave 3. Jadi panjang tipe ini. Nah, kita tidak akan bicara terlalu panjang tentang wave panjangnya. Kita akan bicara tentang yang ada internal yang ada di sini. Oke. Di sini ada order block, ada fair value gap yang memang fair value gap ini belum diisi oleh price. Ya, belum diisi oleh price. Ya kan, ada FPG yang belum diisi oleh price. Cukup banyak FPG nya 1, 2, 3 ini belum diisi oleh price. Sini ada order block dia punya. Nah, dari FPG ini fair value gap ini dia harus diisi oleh price, at least setidaknya bahwa price ini harus dia bertipe impulse gitu. Nah, bisa jadi teman-teman, bisa jadi di tipe ini dia 1, 2 ya kan. Kemudian last chain-nya untuk sampai ke sini akan mencapai 5. Ya, bisa mencapai 5 atau bahkan lebih. Ya. Jadi di antara ini akan mencari mungkin seperti ini. Nah, ini baru 1,5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru mencapai internal wave 1 dari higher degree wave 2. Gitu. Jadi dia masuk di internal wave 2 ketiga. Itu subdivisionnya dari 23, wave 2 ke 3-nya, atau anggap aja wave 3. Subdivision dari wave 3 cukup panjang memang. Jadi subdivisionnya adalah di sini. Coba kita bayangkan saja, kalau mungkin saya jelaskan kurang begitu paham, kita jelaskan paling mudahnya adalah seperti ini. Kita tahu brokoli, ya, brokoli itu terdiri dari berbagai macam. Dalam satu brokoli itu kalau kita pilah-pilah, ya, brokoli yang paling besar itu adalah higher degree-nya. Kemudian kita preteli satu persatu brokolinya itu menjadi lower degree. Mungkin dari minute ke minuet atau dari minute minuet kemudian yang paling kecil lagi, gitu ya. Jadi itu tipe-tipenya yang saat ini kita amati di sini di bumi, ya kan. Jadi ada minute, kemudian ini bisa jadi ini minute, ya.
kemudian ini minuet lebih kecil lagi, struktur yang lebih kecil lagi daripada ini, ya gitu. So next part, saya akan berasumsi bahwa target yang harus dicapai oleh bumi dalam waktu dekat adalah 180. Artinya internal ini yang jadi masalah adalah internal di sini guys. Internal di FPG fair value gap, dia punya 3 fair value gap, ini harus diisi. Di mana letak pantulan? Pantulan yang paling kuat adalah di 90. Harga 90 ini adalah pantulan paling kuat. Artinya apa? Ketika fair value gap-nya terjadi di 90, saya lebih expected bahwa dari sini ya, price itu pertama dia akan ke FPG di sini, nutup yang di sini. Kalau nutup dia break seperti ini. Yang kedua, dia akan ngebreak lagi di FPG yang kedua, bisa jadi seperti ini. Yang paling akhir adalah dia ngebreak di FPG yang ketiga. Nah, di FPG yang ketiga ini dia tidak bisa break, tetapi langsung mantul ke atas dari sini. Jadi langsung mantul ke atas seperti ini. Target 100, mana 180. Nah, di sini. Ini adalah struktur yang kenapa? Karena FPG ini adalah dia punya imbalance ya. Kalau saya bilang FPG fair value gap ini adalah imbalance ya. Ada fair imbalance yang harus diisi oleh price. Nah, possibility-nya ada masuk ke sini, masuk ke sini ini karena memang itu memang price yang harus, yang dia punya area yang harus diisi oleh price itu. Nah, ini possibility yang kemungkinan yang terbesar adalah seperti ini. Jadi bisa jadi dia tidak harus mengisi ini ke bawah, tapi dari sini dia akan langsung atas ke 180. Ini sangat memungkinkan sekali. Karena apa? Karena internal di wave 1 dan 2 dia sudah selesai. Sekarang tinggal mencari internal di wave 3. Nah, di sini. Ya, ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3. Ini di lower degree. Saya katakan ini di lower degree. Oke, ini saya mengambil time frame daily, saya tidak mengambil time frame bawahnya dulu. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelahnya ini 180 ini akan kita baca nanti apakah 180 menjadi internal untuk wave 1, impuls untuk wave 1 ke sini adalah wave 1 ya, atau malah di break oleh price. Jadi dia tidak berhenti di 180, mungkin di harga yang ini 200. Ini possibility-nya cukup kuat seperti itu. Oke, kenapa saya katakan wave 1 2? Karena dia di wave 1 ini dia punya order, ini adalah order block OB, order block yang sudah diisi oleh price, ya kan? Di sini dia sudah ngisi. Ini garis besarnya kan, diisi oleh price. Di sini dia mantul di order block, tidak bisa mantul di harga bawahnya ini di line hijau ini, tapi setelah ini dia langsung naik. Ini alasan kenapa saya katakan next targetnya adalah di 180, karena memang belum diisi oleh price kayak gini ya. OB yang ini mungkin dia belum diisi oleh price. Sorry. Oke, kita bicara paling pendek aja dulu nanti gampang bicara panjangnya. Nah, bisa jadi dia tidak akan berhenti di sini, tapi dia akan, ini ada FPG guys, ini ada FPG-nya. Ya kan, tapi dia akan langsung nanti ke arah sini. Possibility ini cukup kuat. Artinya apa? Artinya adalah bahwa di harga atas ini memang dia tidak ada pengganggu ya, pengganggu untuk breakout, untuk ngebreak ke atas dia tidak ada pengganggu. Dia pengganggunya cuman order block saja. Di sini dia punya order block aja di kisaran ini. Ini OB, ini OB. Order blocknya di sini aja. Ya kan? Di situ. Tetapi penguatnya dia uptrend adalah ini.
ini adalah sinyal penguat bahwa price itu dalam fase uptrend itu ini FPG. Sementara untuk penguat sinyal downtrend itu di FPG juga. Nah ini ya, penguat downtrend ini FPG. Ini penguat downtrend. Ya kan? Ini walaupun ini sudah dimitigasi oleh price, walaupun yang ini sudah dimitigasi oleh price, tapi dia tidak bisa break dari sini, tapi malah turun. Ini penguat sinyal. Nah di sini ada FPG. Ini penguat sinyal downtrendnya di situ. FPG ini fair value gap. Nah kemudian penguat untuk uptrend adalah di FPG ini. Ini sebagai penanda bahwa price itu dalam fase uptrend. Oke. Jadi saya akan berspekulasi bahwa ketika price dia tidak bisa sebentar, saya akan berasumsi bahwa ketika price dari sini dia tidak bisa break, perhatikan ya, tidak bisa break di FPG, maka dari sini ceritanya dia akan langsung ke terbang atas. Oke. Jadi ketika fair value gap ini tidak bisa di break oleh price, maka dari sini price akan langsung terbang ke atas. Kita tinggal lihat nanti, lihat di part selanjutnya. Ketika price sudah sampai di sini, di FPG yang ada di sini, di atas sini, dan dia belum pernah kembali ke harga ini, maka dari sini saya akan bisa berekspektasi tinggi bahwa price akan menutup harga yang ada di sini. Possibility-nya di situ cukup tinggi. Entah nanti big player akan membuat harga seperti apa, tetapi inilah yang bisa saya berikan secara hitung-hitungan secara Elliott wave-nya. Oke, ini adalah hitung-hitungan secara Elliott wave yang paling simple ya. Yang paling simple artinya ini yang paling mudah saja gitu. Saya mengambilnya sebenarnya. Nah, oke, ini adalah next part untuk ke depan seperti ini guys. Oke, sekarang kita bicara tentang internal, sebetulnya sudah terjadi ya, sudah terjadi. Tidak perlu kalau bisa dibilang tidak perlu dibahas pun juga tidak ada masalah, tapi sebagai ini aja. Ini akan kita pakai untuk sebagai mana sini? Oh ini. Hanya untuk melihat possibility-nya saja seperti itu. Ini. Nah, di sini dia. Ya. Oke. Ya, jadi apa? Bisa jadi seperti ini. WXY-nya dia kita mencari WXY di sini ya. Nah, di sini bisa jadi seperti itu. Ini ya. Nah, kita ambil dulu yang di sini. Nah, oke. Ya, ini struktur internalnya saya melihat di sini struktur internalnya adalah 1 2 3, kemudian 1 2 3. Itu ya, selesai 1 2 3 di sini selesai. Sekarang struktur internal yang di sini 1, ini mana? Nah, ini sini 2, ini 3 di sini. Oke, kan? Ya, ini adalah struktur internal yang terjadi. Ini 1 2 3 1 2 3. Gitu. Oke, ini kan ada apa? Ada ya di sini kan. Jadi 3 on 3 saya bilang struktur internal itu adalah struktur 3 on 3-nya di fase flat ya, fase flatnya. Karena fase flat kan juga banyak fase korektif kan banyak tipenya juga gitu. Salah satunya ada zigzag, terus kemudian ada 2 lagi gitu, flat dan sebagainya. Oke, kita bicara di internal yang akan datang. Nah, di sini. Nah, sekali lagi penanda bahwa ini adalah uptrend di sini.
ya uptrend. Oke, nah ini bisa di break, di break, memang bisa di break, artinya dia bisa di breakdown, nah, bukan break up ya, breakdown, bisa di breakdown sepertinya saya sampaikan tadi, bisa gitu. Sebagai penanda yang kedua adalah COC, change of karakternya dia sudah ada di sini, walaupun ini adalah internal, mungkin bisa dibilang internal swing atau semacamnya lah ya. Jadi internal COC-nya mungkin seperti itu, tapi ini sebagai satu penanda bahwa oke, part untuk kita sedang mencari wave satunya, oke, hampir terjadi atau hampir selesai. Itu. Oke, itu teman-teman satu pembahasan, ada pertanyaan tentang bumi yang perlu saya sampaikan. Semoga bisa membantu untuk penjelasan seperti ini. Artinya saat ini yang kita cari adalah wave higher degree di wave 3. Di sini kita tidak tahu di mana wave 3-nya akan berada. Wave 3. Oke. So, mana tanda panah? Nah, di sini. Kita mencari wave 3-nya ini. Oke, itu. Ada pertanyaan silakan sampaikan ke WhatsApp number, ini nomor WhatsApp number saya 089 1097 1932. Silakan tanyakan di sini atau di kolom komentar, nanti akan kita jawab satu persatu. Gitu. Nah, ya. Jadi penguatnya untuk uptrend atau downtrend itu jelas. Kalau kita pakai ini, itu cukup jelas. Tetapi bisa dimitigasi, artinya bisa dihancurkan atau bisa di break oleh price, itu sangat bisa gitu. Makanya ketika ini nanti dimitigasi oleh price ya, ketika ini dimitigasi oleh price, jangan terburu ketika di breakdown seperti ini, jangan terburu untuk buy, tapi tunggu dulu. Biasanya mitigasinya itu akan sampai di harga atas seperti ini ya. Ketika ini dimitigasi, maka price akan sampai di hampir mendekati HPG yang di sini, bentuk bullish engulfing, baru buy. Jadi kalau kita gambarkan, mungkin candlesticknya itu akan bertipe seperti ini. Ini bertipe bullish engulfingnya akan bertipe seperti ini, atau bahkan bertipe seperti ini. Nah ini ya, baru kemudian nanti going up ya, baru nanti akan uptrend itu. Karena memang ada fair value gap yang harus diisi. Itu. Bisa sampai dasar, bisa sampai dasar, mungkin sampai di sini mungkin bisa jadi seperti itu. Karena juga ada price yang belum diisi kan, di sini ada price juga di sini kan, ada order block, ada OB yang belum diisi di sini. Itu penjelasannya tentang bumi. Ada pertanyaan tentang beberapa saham yang perlu dibahas yang lain, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah, nanti akan kita jawab satu persatu teman-teman. Have a nice day, bye bye.